Ini negara itu, negara pun ingkar janji itu. Makanya saya punya buku itu, namanya bisnis ingkar janji. Jadi asuransi bisnis ingkar janji. Asuransi itu bisnis ingkar janji. Pemerintah menganggap bahwa asuransi itu bukan anak emas lah, sehingga sering kali terabaikan karena yang menjadi primadona sumber daya. Termasuk pemerintah sekarang, Pak. Persis, yang menjadi sumber dana terbesar di sektor keuangan itu perbankan. Asuransi itu kan proteksi kan. Sedangkan kalau investasi itu sesuatu yang bisa naik turun kan gitu. Nah kebanyakan orang masyarakat itu tidak bisa memisahkan antara investasi dan proteksi. Satu paham bahwa asuransi itu kan haram sebetulnya. Ada yang menganggap asuransi itu haram. Ada yang menganggap asuransi itu haram. Termasuk yang asuransi syariah itu sebetulnya juga tidak halal-halal amat. Mereka sudah punya portofolio besar, mereka sudah menikmati untung besar. Baiknya mereka perluas ini dengan keuntungan yang mereka peroleh selama ini. Dengan portofolio yang besar itu premi bisa ditekan. Ya, balik lagi dengan Don Cuan di sini. Kita ngomongin asuransi sekarang ya, ngomongin masalah asuransi kendaraan. Bagi yang punya motor, mobil siap-siap tahun 2025 akan kena asuransi. Nah, seperti apa nanti ada Pak Irfan Raharjo. Apa kabar, Pak? Baik, salam sehat untuk salam kita sehat, semua. Pak. Ini sama-sama orang Solo, saya orang Solo. Pak Irfan orang Solo, tapi belangkonnya belangkon Jogja, Pak. Betul. Nah, masih saudaraan sih, Pak, sama Jogja ya, Pak ya. Pak, asuransi, Pak. Asuransi motor nih, Pak, sama mobil nih, Pak. Gimana, Pak, ngelihatnya nih, Pak? Ini kan industrinya kan lagi nggak baik-baik aja, bener, Pak? Kalau kita ngomong overall industrinya dulu, Pak. Beberapa kasus itu membuat masyarakat agak mikir-mikir juga pakai asuransi nih, Pak. Iya. Asuransi ini beberapa tahun ini memang sedang mengalami public distrust ya. Public distrust. Public distrust itu kepercayaan masyarakat menurun dan bahkan merosot jauh sekali, terutama sejak munculnya kasus-kasus gagal bayar asuransi ya, mulai dari Jiwasraya, Asabri, Krishna Life, Manarta Life, Indosurya. Beberapa sudah ditutup, Krishna Life, Manarta Life, malah pemiliknya kabur, nggak ketahuan. Di Amerika malah katanya sudah ganti kewarganegaraan, tapi meninggalkan hutang kepada pemegang polis yang masih belum terselesaikan. Sekarang bahkan sudah dilikuidasi, tapi dari utang kepada pemegang polis 16 triliun itu oleh tim likuidasi itu setelah dibagi hanya 0,2% yang bisa dibagi. Bisa dibayangkan kalau 16 triliun 1% aja 160 juta, 160 miliar ya, itu 0,2% itu tidak sampai 1% yang bisa dibagi itu. Yang bisa dibagi. Itu yang swasta, tapi juga yang BUMN yang katanya milik negara pun juga belum selesai. Bahkan BUMN jaminannya pemerintah loh ya, Pak ya. Iya, jaminannya negara itu. Negara pun ingkar janji itu. Makanya saya punya buku itu, namanya bisnis ingkar janji. Jadi asuransi bisnis ingkar janji. Asuransi itu bisnis ingkar janji. Kalau bisa ditolak atau tidak dibayar, kenapa harus dibayar? Asuransi itu seperti itu anggapan masyarakat umumnya, karena masuknya gampang, diiming-imingi macam-macam, tapi keluarnya susah. Itu asuransi sampai begitu. Nah, tiba-tiba muncul rencana asuransi wajib ini. Ya, wajib. Sebetulnya kalau kita bicara wajib itu, asuransi itu sudah lama menjadi kewajiban kita yang kita sebut dengan jasara harja. Sejak tahun berapa itu, Pak? Itu undang-undangnya, Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964, bayangan. Sumbangan wajib, sumbangan wajib angkutan lalu lintas jalan raya, SWLJJ. 64, Pak? 64, bayangkan. Udah lama itu, Pak? Berarti sudah 60 tahun kita punya asuransi wajib, tapi bentuknya atau yang dijamin hanya kita.
jiwa kita, orang-orangnya ya Pak. Orangnya, pengendara dan penumpangnya. Yang kalau sekarang 50 juta ya ganti ruginya kalau kita meninggal. Itu sejak tahun 64 itu sudah berupa asuransi wajib tapi hanya kepada jiwa penumpang dan pengendaranya. Nah, ini di motor ini nanti. Jadi motor ini nanti yang akan dijamin adalah pihak ketiga, yaitu orang yang menjadi korban dari kecelakaan yang kita alami. Misalnya kita nabrak Ferrari, nabrak BMW, nabrak rumah orang. Nah itu kan menimbulkan kerugian bagi si pengendara. Apalagi kalau sampai yang menabrak itu ojol. Orang cari setoran aja susah. Ya. Nabrak mobil jeger Ferrari atau nabrak orang, dia harus bawa ke rumah sakit meninggal. Kalau yang dilakukan sekarang tuh mereka saweran di antara ojol itu. Saweran pun berapa yang bisa mereka kumpulkan. Nah tujuan dari third party liability ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial. Nah, yang banyak menjadi pro kontra karena tiba-tiba muncul ini. Padahal undang-undang yang menjadi dasar itu adalah Undang-Undang 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, kok tiba-tiba mau diberlakukan Januari 2025. Padahal undang-undangnya sudah dilakukan tahun 2023 dan bahkan kalau mau mundur ke belakang sebetulnya asuransi wajib itu sudah dibunyikan di Undang-Undang Asuransi 40 tahun 2014. Jadi 2014 nggak jalan sampai 2023 dibunyikan lagi asuransi wajib, tapi sampai sekarang pun belum ada peraturan pelaksanaannya, tiba-tiba mau dijalankan Januari. Nah, padahal ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Saat ini banyak PHK, banyak daya beli masyarakat turun, terus lapangan pekerjaan juga susah. Tiba-tiba mau dikenakan TPL ini. Orang belum hilang ingatannya dari Tapera kemarin. Terus katanya BPJS nanti juga mau satu tarif. Mau naik karena tidak ada kelas 1, 2, 3 lagi. Jadi bertubi-tubi masyarakat ini sedang dihantui oleh rencana kenaikan biaya yang harus mereka tanggung. Nah, sementara asuransi wajib ini belum jelas kapan berapa akan dikenakan, siapa yang menyelenggarakan, lantas jaminannya itu sampai seberapa besar. Nah memang maksud pemerintah nampaknya daripada harus mewajibkan mengasuransikan kendaraannya, karena selama ini sebetulnya kendaraan itu sudah kita asuransikan juga, wajib juga kalau kita ngambil kredit. Kemarin di Gias juga para pelaku industri juga bilang gitu, ngapain sih ini kan kalau ngambil kredit pasti ada kreditnya, kalau sudah asuransinya. Ada asuransinya, tapi begitu lunas kan masyarakat tidak mau mengasuransikan karena itu sifatnya sukarela. Tapi dengan begitu diwajibkan oleh perbankan, memang asuransi kendaraan itu menjadi primadona asuransi, bahkan menyumbang kedua dari produksi asuransi yang sekitar 25% 30% dari total produksi asuransi umum yang 113 triliun itu. Nah, tapi dengan mewajibkan itu sekarang tujuannya memberi perlindungan kepada masyarakat kalau mengalami kecelakaan, tapi kalau mewajibkan mengasuransikan kendaraan kan nilainya lebih mahal. Misalnya mobil rata-rata 200 juta, 2% premi saja udah 4 juta, itu kan memberatkan. Maka yang diwajibkan hanya sebatas third party liability kalau menabrak orang, karena itu bisa diatur. Mau diganti 1 juta, mau ganti 5 juta, mau 10 juta, preminya bisa ditekan. Dan dengan jumlah besar kalau itu wajib sehingga preminya bisa ditekan. Tapi itu pun juga tidak cukup karena asuransi tanggung jawab pihak ketiga itu kan tidak serta-merta langsung asuransi jreng bayar. Oh ini nabrak gerobak soto bayar jreng, kan nggak begitu. Nelitinya ini layak di klaim itu kan sulit Pak biasanya gitu Pak. Betul, kan harus dicari dulu secara hukum siapa yang salah siapa yang benar kan. Karena namanya asuransi tanggung jawab hukum, bukan asuransi tanggung jawab moral karena orang itu susah terus saya ganti terus nanti ada asuransi, bukan begitu. Makanya tadi Pak Irfan bilang asuransi itu bisnis apa, Pak? Bisnis ingkar janji. Bisnis ingkar janji. Karena itu. Ya karena itu. Karena lah Bapak pernah ngalamin nggak klaim BPJS aja kan susah. Sering, Pak. Iya, baru ngantrinya aja udah susah. Belum dirawat, belum sampai dilayani oleh rumah sakit sudah keburu mati gitu, Pak. Katanya dulu Pak, dicek dulu semua, setelah kita nyiapin uangnya dan semuanya
oh nggak usah ini udah cukup ya. Ternyata ini dicoret lah kok nombornya oke gitu loh. Jadi, Iya, misalnya mobil yang kita miliki aja lah, kalau itu masih kredit, kan ada tanggungan sendiri juga kan kalau nabrak itu kan 300.000 kita. 300.000. Nah, 300.000 tanggungan sendiri, selebihnya bengkel kan gitu. Tapi bengkel pun juga kan makan waktu. Kalau Sementara saya kalah sama bengkel aja Pak. Iya. Ya kalian aja sama bengkel. Nah, belum lagi kalau kita misalnya nggak ada kendaraan lain harus ganti taksi kan itu biaya juga kan. Ada asuransi yang nanggung biaya pengganti kalau selama dia dalam perbaikan. Tapi kan itu terbatas, nggak semua mobil bisa. Pak, tadi Pak Irfan jelasin tuh industri atau apa bisnis asuransi itu bisnis ingkar janji nggak sakit hati dikatain kayak gitu Pak. Ya mungkin juga sakit hati. Bapak pelaku juga kan. Saya pelaku, nah itu yang jadi masalah karena saya itu di asuransi itu baru 45 tahun itu. Dan saya pernah keluar 45 tahun itu kok baru Pak. Iya, saya tahun 79. Ada yang lebih lama, senior saya masih ada, guru saya itu masih ada, masih aktif, masih sering ketemu. Itu wow gagah itu pemain golf itu udah lebih dari 50 tahun asuransi. Tapi ya umumnya orang kerja di asuransi itu tidak ada yang sengaja punya cita-cita nanti saya di asuransi. Kalau di bank atau di insinyur, dokter, pilot itu banyak orang ingin cita-citanya. Tapi kalau ingin kerja di asuransi itu saya kira nggak ada itu karena memang banyak kan ya kebetulan aja gitu. Pelaku bisnis asuransi nggak usah tersinggung kalau dikatakan ini bisnis ingkar janji. Jadi memang negara itu tidak pernah peduli terhadap asuransi karena yang menjadi primadona sumber daya termasuk pemerintah sekarang Pak. Persis yang menjadi sumber dana terbesar di sektor keuangan itu perbankan. 80% aset sektor keuangan industri keuangan itu masih perbankan 8.000 triliun ya. Ya sekitar segitu. Kalau asuransi itu kan baru sekitar 200 triliun jauh banget 230 triliun asetnya 400 triliun preminya 200 triliun masih jauh sekali. 20% dari industri keuangan kita asuransi, 80% perbankan, sisanya dana pensiun, multi finance gitu. Itu membuat pemerintah menganggap bahwa asuransi itu bukan anak emas lah. Sehingga sering kali terabaikan termasuk dalam kasus Jiwasraya itu. Pak, kalau di negara lain kondisinya juga seperti ini atau seperti apa? Nggak maksudnya negara emerging negara country juga seperti kita emerging market itu asuransi jauh lebih baik gitu ya. Seperti sekarang contohnya literasi kita itu kan di sekitar 31%. Ya. Sedangkan inklusi kita 16%. Pak 31 konon katanya pun yang 31% itu nggak ikut asuransi juga ya tahu sekedar tahu ya, aja. literasi kita itu lebih baik dari inklusinya. Artinya literasi 31%, inklusinya 16%. Artinya orang tuh ngerti, tahu tentang produk asuransi, apa itu asuransi jiwa, apa itu asuransi kendaraan dan sebagainya. Tapi untuk beli nggak mau gitu loh, sehingga mereka lebih memilih investasi lain, misalnya emas atau sekarang kripto dan sebagainya, sehingga asuransi itu yang disebut ingkar janji itu Pak, karena itu salah satu dampaknya seperti itu. Atau ya, itu. Memang masyarakat memang kalau asuransi itu kan prinsipnya itu kan membayar resiko kan Pak. Iya. Nah itu yang kita atau masyarakat yang belum aware bahwa resiko itu memang harus ada biayanya yang harus mungkin kita hindari, antisipasi. Tapi juga ada masalah ya. Jadi tadi soal literasi kitanya lebih tinggi 30%, tapi inklusinya lebih rendah. Jadi orang mengerti tapi nggak mau beli gitu. Beda dengan bank. Bank itu inklusinya tinggi, literasinya rendah. Ya artinya mereka nggak begitu tahu tentang produk-produk perbankan, tapi mereka percaya nyimpen uang di bank, sehingga uang yang ada di bank itulah yang kemudian jadi sasaran asuransi untuk memindahkan dana nasabah di bank itu menjadi asuransi yang disebut bank assurance itu. Banyak agen-agen yang jualan asuransi di perbankan itu karena dia tahu nasabah itu uangnya banyak tapi belum punya asuransi, nah dibujuk belilah asuransi. Termasuk dalam kasus Jiwasraya itu kan karena kejadiannya produk itu dijual melalui perbankan.
Bahkan Jiwasraya itu dibilangnya deposito, coba bayangkan. Saking mereka nggak percaya asuransi sehingga mereka sebutnya deposito. Jiwasraya. Nggak ada deposito asuransi itu. Adanya ya deposito itu bank, bukan deposito asuransi. Pak, balik lagi ke Pak, ke kenapa masyarakat harus ikut asuransi. Sebenarnya buat masyarakat ini nggak usah ngomong buat pelaku bisnisnya atau industrinya, Pak. Kalau buat masyarakat asuransi, kita ikut asuransi itu sebenarnya nambah boncos atau nambah cuan kita ini, Pak? Sebenarnya. Ya sebetulnya harus dibedakan ya kalau bermaksud untuk investasi. Asuransi sama investasi kan? Beda. Asuransi itu kan proteksi kan. Sedangkan kalau investasi itu sesuatu yang bisa naik turun kan gitu. Nah kebanyakan orang masyarakat itu tidak bisa memisahkan antara investasi dan proteksi. Kalau butuh proteksi belilah produk proteksi untuk kesehatan, tabrakan, kecelakaan, kematian, belilah produk proteksi. Tapi kalau butuh investasi untuk anak sekolah, untuk ngawinin, untuk hari tua, belilah produk investasi. Nah, resikonya produk investasi itu bisa naik, bisa turun. Misalnya saham, itu jangka panjang. Nah, tinggal orang itu harus memproyeksikan horizon investasi itu berapa lama dan untuk apa. Kalau jangka pendek untuk anak sekolah, jangka panjang untuk pensiun, jangka menengah untuk ngawinin anak. Nah itu belilah produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan investasi itu. Tapi jangan dicampur aduk dengan kebutuhan proteksi. Maka sebaiknya belilah produk yang memisahkan khusus untuk kebutuhan proteksi itu adalah asuransi kesehatan. Kalau untuk kebutuhan investasi ya tadi bisa deposito, bisa saham, bisa obligasi, dan seterusnya. Nah, kebanyakan masyarakat tidak tahu itu, maka muncullah yang disebut unit link. Unit link itu mencampur adukkan proteksi dengan investasi. Berarti kalau membeli produk asuransi gitu, sebenarnya kita itu nggak cuan, Pak? Atau malah apa, Pak? Sebenarnya kalau kita membeli risiko atau mengurangi risiko itu kan bagian dari cuan juga, toh, Pak? Iya, tapi kan masyarakat tapi intangible maksud saya cuannya. Nah. Makanya sebaiknya investasi itu jangan naruh saat investasi di satu keranjang lah. Maksudnya gimana itu, Pak? Jangan menaruh investasi itu hanya satu jenis saja. Misalnya belilah deposito sekian persen. Kalau untuk aman, kalau mau lebih jangka panjang emas. Belilah tanah lebih panjang lagi, tanah. Atau kripto kalau mau lebih berani berspekulasi. Kalau mau aman-aman deposito gitu loh. Jadi jangan berinvestasi kepada satu jenis, tapi berbagai macam jenis sesuai dengan kebutuhannya. Atau apakah itu saham itu untuk jangka panjang, emas untuk jangka menengah, deposito untuk jangka pendek. Kalau sewaktu-waktu bisa dicairkan gitu. Tapi jangan sekali-kali investasi itu di satu keranjang, di satu jenis gitu. Nah itu yang masyarakat. Tapi ada satu lagi masyarakat kita itu kenapa tadi kesadaran asuransi rendah itu karena memang ada nilai di masyarakat kita itu bahwa orang itu banyak sedekah, banyak rezeki. Iya, jadi asuransinya itu bersedekah itu. Makanya kan asuransi itu nggak maju karena ada satu paham bahwa asuransi itu kan haram sebetulnya. Ada yang menganggap asuransi itu haram. Ada yang menganggap asuransi itu haram. Haramnya di mana, Pak? Haramnya itu karena dianggap spekulasi tadi. Bisa kejadian, bisa enggak. Bisa mati, bisa matinya pasti, tapi kapan matinya itu kan yang dianggap spekulasi. Jadi ada anggapan di sebagian ulama dan masyarakat kita bahwa asuransi itu haram. Setidaknya subhat itu belum jelas apakah haram atau halal gitu ya. Sehingga makanya orang menghindari asuransi, termasuk yang asuransi syariah itu sebetulnya juga tidak halal-halal amat gitu loh, karena itu tapi masih asuransi kendaraan ini berarti nggak Pak, masuk haram nggak kalau menurut pandangan ulama-ulama itu nanti? Ya kalau nanti akan ada fatwanya itu kalau itu investasikan di produk-produk syariah, artinya bukan produk-produk yang mengandung resiko tidak syar'i misalnya saham perhotelan atau saham kafe atau saham panti pijat itu kan tidak syariah kan, Pak. Tapi kalau ngelihat asuransi motor nih, Pak, balik lagi ke kendaraan, Pak.
bagi masyarakat sebenarnya? Ini kita nggak usah ngomong masalah kondisi masyarakat yang mungkin literasinya nggak terlalu tinggi, inklusinya apalagi dan semuanya. Menurut Bapak penting nggak masyarakat sekarang, kondisi masyarakat sosial masyarakat sekarang dikenain pajak motor? Ya, kalau lihat angka-angkanya memang kecelakaan lalu lintas itu dari tahun-tahun ke tahun terus meningkat. Karena jumlah kendaraan juga semakin besar. Sekarang kan angka jumlah kendaraan itu 160 juta. 90%-nya itu roda 2. Dan roda 2 itu bukan untuk pelesiran jalan-jalan, tapi sebagian besar kan juga untuk mencari nafkah. Iya. Untuk yang produktif ya. Artinya bahwa produktif. 90% kendaraan yang ada di jalan itu menanggung resiko yang lebih besar dibandingkan yang 10%. Nah, kalau itu dibebankan pada masyarakat, dalam keadaan sekarang kondisi masyarakat seperti sekarang ini, lapangan pekerjaan susah, pungutan terus-menerus, PHK mudah, sementara untuk menabung pun susah, sehingga maka asuransi yang akan dibebankan saat ini sebetulnya perlu penjelasan yang lebih jelas dan perlu ada subsidi dari pemerintah maupun dari pengguna kendaraan itu sendiri. Jadi konkretnya saya ingin bahwa yang berlaku itu dulu yang 10% dulu, yang ke roda 4 dulu lah. Roda 4 ini menanggung premi lebih besar daripada yang roda 2. Artinya ada subsidi dari roda 4 ke roda 2 karena roda 2 itu golongan ekonomi lemah dan itu dipakai alat produksi, bayar dengan yang roda 4 karena itu umumnya sudah orang-orang yang lebih mampu. Jadi tujuan untuk melindungi masyarakat itu sebetulnya baik ya. Tapi juga jangan menimbulkan beban bagi masyarakat karena dengan mengurangi pendapatan mereka untuk membayar iuran itu kemampuan mereka berkonsumsi juga akan lebih rendah. Artinya dengan kondisi masyarakat sekarang ini sebenarnya asuransi ini bisa membuat masyarakat sebenarnya lebih cuan lah, lebih untung lah karena kendaraan digunakan untuk hal-hal yang untuk kegiatan produksi kan Pak, untuk proteksi itu kan sebenarnya kan. Cuma mungkin pemerintah dalam melakukan sosialisasi atau kondisi sekarang mungkin kurang tepat atau kurang pas gitu ya. Iya, kurang tepat dan juga kurang jelas. Kurang jelas mengenai kapan berlakunya, terus jumlah nilai penggantiannya berapa, siapa penyelenggaranya. Lantas preminya berapa? Investor Daily kata ini tadi HL-nya Pak, katanya kalau motor mulai dari 10.000. Ya, kalau hitung-hitungan saya kalau 5 juta ganti ruginya saja dengan premi 1% itu 50.000. 50.000. Kalau 10 juta 1% 100.000. 100.000. Apa? Ya, kalau 5 juta 1% 50.000, kalau 10 juta ya 1% ya 100.000. 100.000 per tahun masih oke. Masih oke untuk masyarakat. Kalau asuransi motor ini nanti yang mengelola pemerintah atau swasta sih Pak? Itu yang belum jelas. Itu yang membuat juga belum jelas itu. Yang membuat pro kontra itu sekarang itu. Siapa penyelenggaranya, siapa yang dapat cuannya. Apakah konsorsium rame-rame dibagi rata seluruh asuransi atau hanya BUMN. Kalau saya tetap usul jasa raja karena mereka sudah punya portofolio besar, mereka sudah menikmati untung besar. Baiknya mereka perluas ini, tetap membayar premi, tapi dengan keuntungan yang mereka peroleh selama ini, dengan portofolio yang besar itu premi bisa ditekan. Artinya dengan kondisi masyarakat sekarang, dengan jumlah kendaraan sekarang dan fungsi dari kendaraan sekarang, sebenarnya ini akan bisa menguntungkan masyarakat kalau terproteksi ya Pak ya. Cuma cara pemerintah mendeliver ini, menyampaikan ini ke masyarakat, nanti bagaimana teknisnya belum jelas ya Pak ya. Tuh, yang nolak-nolak itu masyarakat, maksud cuma 10.000, 100.000 nolak. Tapi ya pemerintah ya jangan kebangetan. Jasa harja duitnya banyak itu dipakai lah ya Pak ya. Betul. Nah Pak Irfan mengusulkan pakai jasa harja aja daripada repot-repot. Ya, karena kan jasa harja itu kan sibuknya juga kalau lebaran aja. Bayar-bayaran
kecelakaan itu hanya lebaran aja, H-7 sampai H+7. Habis itu sudah kita nggak pernah tahu gitu. Iya kan, mungut terus. Mereka bayarnya cuma H-7 sampai H+7 lebaran. Setelah itu mereka mungut terus. Hanya kecelakaan pun juga hanya beberapa awal. Tapi kalau jasa harja gitu nggak termasuk bisnis ingkar janji lah Pak ya. Ya, relatif lebih mudah lah ya Pak ya. Betul. Dibanding Mudah-mudahan asuransi yang lain ya. ya. Tapi tetap kan masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa mereka itu punya hak di situ. Banyak yang belum tahu benar Pak. Banyak Banyak yang kecelakaan dan semuanya ngurusnya seperti apa gitu. Taunya kalau pas non sewu kalau ada yang keluarganya meninggal ini bisa diurus harga nanti dapat 50 juta dan semuanya. Tapi kalau yang lain-lain belum ada banyak yang tahu. Itu pun kalau mungkin kelas masyarakat kelas tertentu. Kalau masyarakat kelas bawah nggak ngerti. Makasih Pak Irfan, penjelasannya luar biasa. Artinya asuransi motor dan mobil dibutuhkan di saat ini. Cuma pemerintah harus menjelaskan dan tadi yang ngelola sebaiknya Jasara Harja aja Pak ya. Ya ini bukan untuk kampanye Jasara Harja, tapi ya Jasara Harja harus bayar kita ini ya. Kita udah promosikan di sini kok. Iya kan, paling tidak kan Jasara Harja ikut kita kampanyekan ini gitu. Iya. Terima kasih sekali Pak Irfan penjelasannya yang pasti asuransi motor kendaraan roda 2 roda 4 akan melindungi cuan kalian yang punya motor, yang punya mobil. Cuan kalian akan terlindungi. Cuma pemerintah dalam mengelola ininya mbok yo bener dikit lah, nggak usah terlalu dorong-dorongnya terlalu kencang. Pelan-pelan aja, apalagi kondisi masyarakat sekarang antras terhadap asuransi itu kurang baik dan literasinya masih belum terlalu tinggi kalau nggak mau dikatakan rendah gitu ya. Jadi ayo bareng-bareng bahwa ini maksudnya bagus, tingkatkan literasi asuransi kita biar masyarakat terproteksi dengan baik dan biar kita semua tetap cuan. Negara cuan, masyarakat cuan, semua cuan, bisnis asuransi cuan. Kita pun juga senang. Oke, terima kasih. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Sampai ketemu lagi. Pak Irfan, makasih. Makasih. Sukses selalu. Siap.